Anda mungkin saat ini pernah merasa kalau waktu berjalan lebih cepat, bahkan rasanya seperti 24 jam itu kurang cukup. Apa penyebabnya? Ternyata, menurut sebuah penelitian terbaru, bumi ini rupanya mengalami rotasi lebih cepat daripada yang terjadi dalam setengah abad terakhir, sehingga hari-hari kita ini menjadi sedikit lebih pendek dari biasanya. Nah, apa penyebabnya? Dan tentu, apakah ada dampak terhadap bumi? Oke, sebelum kita bahas penyebab dan dampaknya, alangkah baiknya mari kita semua belajar terlebih dahulu mengenai apa yang disebut sebagai rotasi. Dalam ilmu astronomi, rotasi adalah sebuah gerakan berputar pada porosnya, dan gerakan semacam ini umumnya juga dialami oleh planet lainnya selain bumi. Kemudian, penyebab adanya rotasi sendiri bisa terjadi akibat proses pembentukan planet seperti pada saat tata surya kita terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu. Waktu itu, awan padat debu dan gas antar bintang runtuh dan mulai berputar untuk membentuk bintang atau matahari. Lalu setelah matahari terbentuk, kemudian sisa debu dan gasnya juga berputar dan memadat sehingga terbentuklah sebuah planet. Nah, berkat momentum sudut yang dasarnya adalah kecenderungan sebuah objek yang berputar untuk terus berputar sampai ada sesuatu yang secara aktif mencoba menghentikannya, planet yang proses pembentukannya sudah berputar akan terus berputar hingga hari ini. Dan berkat momentum sudut itu, planet bumi telah berotasi selama miliaran tahun, sehingga menyebabkan planet bumi bisa mengalami siang dan malam. Menariknya, pada ratusan juta tahun yang lalu, bumi ini berotasi sebanyak 420 kali untuk sekali mengorbit matahari. Hal ini tentu lebih cepat ya, karena saat ini bumi berotasi 365 kali untuk sekali mengorbit matahari. Tapi bagaimana manusia bisa mengetahui hal tersebut? Nah, hal ini dapat diketahui dengan melihat bukti dari memeriksa garis pertumbuhan pada fosil karang. Meskipun periode hari berangsur-angsur melambat dari waktu ke waktu, tetapi pada kenyataannya, rotasi bumi ternyata juga terkadang bisa lebih cepat, seperti yang terjadi pada tanggal 29 Juni 2022 kemarin. Waktu itu, para ilmuwan melaporkan bahwa bumi berputar lebih cepat dari biasanya pada tanggal 29 Juni dan 26 Juli kemarin. Para ilmuwan menggunakan jam atom untuk mengukur kecepatan rotasi bumi tersebut, dan diketahui bumi mampu menyelesaikan satu putaran dalam 1,59 milidetik lebih cepat atau kurang dari 24 jam pada 29 Juni tahun 2022 kemarin. Jadi apa yang menyebabkan semua itu dapat terjadi? Dan kenapa rotasi bumi seperti tidak menentu? Jadi sejak tahun 1950-an, para ilmuwan menemukan masalah pada jam atom yang sedikit bergeser dari waktu yang berjalan di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, ada perbedaan bertahap antara pada waktu jam atom dan waktu yang diukur oleh astronomi, yaitu dengan posisi bumi dan bulan dan juga bintang-bintang. Jadi dasarnya, satu tahun yang dicatat oleh jam atom sedikit lebih cepat dari tahun yang sama yang dihitung dari pergerakan bumi. Kemudian, untuk menjaga perbedaan itu agar tidak terlalu besar, pada tahun 1972 silam, sebuah keputusan dibuat untuk secara berkala menambahkan detik kabisat ke jam atom. Detik kabisat bekerja sedikit seperti hari kabisat yang pada akhir Februari setiap 4 tahun sekali untuk menebus hari, karena bumi membutuhkan sekitar 365,25 hari untuk mengorbit matahari. Tapi tidak seperti tahun kabisat yang sudah pasti terjadi setiap 4 tahun, detik kabisat ini tidak dapat diprediksi. Dengan begitu, kemudian didirikanlah sebuah lembaga internasional bernama Earth Rotation and Reference System untuk mengawasi seberapa cepat planet ini berputar dengan mengirimkan sinar laser ke satelit beserta dengan teknik lainnya untuk mengukur pergerakannya. Kemudian, ketika waktu yang diplot oleh gerakan bumi mendekati 1 detik tidak sinkron dengan waktu yang diukur oleh jam atom, pada saat itu juga, para ilmuwan di seluruh dunia langsung berkoordinasi
untuk menghentikan jam atom 1 detik tepatnya pada pukul 11.59 menit lewat 59 detik malam pada tanggal 30 Juni atau 31 Desember. Hal itu dilakukan untuk memungkinkan jam astronomi dalam mengejar ketinggalan waktu. Nah, dari semua itu tadi, menurut penjelasan yang saya sampaikan tadi, detik kabisat itu tidak dapat diprediksi. Atau dengan kata lain, manusia tidak tahu persis kapan penambahan 1 detik waktu itu terjadi atau kapan bumi akan berotasi lebih cepat dari biasanya. Makanya, pada tanggal 29 Juni kemarin, para ilmuwan dibuat bingung karena rotasi bumi tiba-tiba terhitung lebih cepat 1,59 detik. Kemudian, kenapa rotasi bumi bisa tiba-tiba menjadi lebih cepat? Jadi ada beberapa alasan ilmiah yang dapat menjawab pertanyaan untuk kenapa rotasi bumi menjadi lebih cepat secara tiba-tiba, mulai dari aktivitas seismik dan gerakan inti cair bumi hingga mencairnya gletser yang artinya hanya akan ada sedikit beban di kutub. Namun meskipun begitu, para ilmuwan meyakini bahwa ada hal lain yang berperan seperti teori bernama goyangan Chandler. Goyangan Chandler adalah teori yang menjelaskan adanya fenomena pergerakan kutub geografis. Goyangan Chandler adalah komponen dari sumbu gerak rotasi sesaat bumi yang disebabkan ketika pergerakan kutub geografis bergerak melintasi permukaan seluruh planet sehingga dapat menambah kecepatan rotasi bumi. Tapi kenapa kutub geografis bumi dapat bergerak seperti itu? Jawaban singkatnya adalah karena hal itu terjadi sebab bumi bukan sebuah planet mati seperti Mars. Meskipun posisi kutub langit berubah secara bertahap selama 26.000 tahun karena persesi, gerakan kutub melintasi permukaan planet adalah sesuatu yang berjangka lebih pendek. Gerakan kutub disebabkan oleh proses geofisika dalam sistem bumi, khususnya arus di lautan, angin di atmosfer, dan proses internal di dalam bumi. Para ilmuwan saat ini memperkirakan bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi di dalam bumi hingga ke inti. Tapi walaupun begitu, para ilmuwan saat ini juga belum yakin kenapa hal itu dapat terjadi atau apa pemicunya. Karena bumi ini adalah sebuah sistem yang sangat kompleks. Dan terakhir, apa dampaknya bagi bumi? Kalau berbicara dampak langsung, seperti yang berhubungan dengan bencana, sebenarnya tidak ada. Jadi, selain periode waktu 1 hari akan semakin cepat, dampak lainnya adalah para ilmuwan harus membuat aktivitas bernama drop second atau pengurangan detik kabisat, lawan dari leap second yang merupakan penambahan detik kabisat seperti yang saya jelaskan tadi. Pada tanggal 28 Juli tahun 2022 kemarin, Lembaga Internasional Earth Rotation and Reference System sempat menegaskan bahwa mereka tidak akan menambahkan detik kabisat pada akhir tahun 2022. Jadi kemungkinan besar, drop second akan terjadi pada tahun 2023 mendatang untuk menyinkronkan kembali waktu yang berjalan pada jam atom dengan waktu astronomi. Jadi pada intinya, apakah bumi berputar lebih cepat? Jawabannya adalah ya. Dan apakah dampaknya mengerikan? Jawabannya adalah tidak. Dan ya, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Seperti biasa, semoga dapat memberikan pengetahuan baru seputar dunia astronomi sekaligus hiburan untuk Anda semua. Jangan lupa ke depannya masih akan ada banyak lagi pembahasan menarik seputar dunia astronomi yang akan saya sampaikan. Dan tentunya bakal sayang banget untuk Anda lewatkan. So, tetap stay tune terus ya bersama kami, Nasi Angkasa Media Astronomi Indonesia.